Fitnah akhir zaman sudah mulai bermunculan. Gus Bah mencoba meluruskan logika sesat pesulap merah, serta peruqyah Faizar yang tidak bermazhab Imam Syafi'i, tapi nekat memanipulasi pendapat Imam Syafi'i hanya untuk menebar fitnah terhadap sesama umat muslim. Kalau dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu, yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya dipertanyakan. Tapi ini paling laris manis di Indonesia. Ya karena gampang. Ini dalil pertama, bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'al jin, ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Qur'an. Itu yang tadi kita jelaskan. Nah, ini penjelasannya ya, untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh yang mereka itu ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku apa sih contohnya tuh? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim tapi ternyata dukun, banyak. Jadi kita juga harus punya bekal ilmu untuk melawan mereka. Kayak orang bilang saya punya ilmu hitam, kira-kira bisa taunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada Mas, betul. Ah? Beneran? Bukan ilmu hitam, tapi lebih ke jin yang ikut dari kecil. Hah? Serius? Serius. Gimana ngelihatnya? Ya ada lah, ilmu mahal ini. Saya dapat di Mesir. Ini bukan ramalan loh ya Mas, kita lihat dari tanda-tanda di tangan itu. Ada apa? Ya ada itu dari kecil. Dari apa namanya, dari lekukan di bagian lambungnya, ya, kemudian di parutnya, kelihatan semua. Iya kelihatan semua. Ada apa? Tapi sorry ya, lebih cenderungnya itu dari terah ibu ke atas ya. Ibu ke atas ini. Jadi apa? Jelasin dong, jelasin. Nggak tahu, apanya saya nggak tahu. Lebih tahu nanti ketika kalau mungkin di ruqyah. Di ruqyah? Iya. Ayo bang, ruqyah. Ayo ruqyah. Bentar, tapi nggak apa-apa ini kan. Nggak apa-apa saya. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan. Ya udah coba deh. Kalau nanti kesurupan wah. Enggak lah. Kalau terang lagi masalah paham-paham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham itu maksudnya? Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, semua barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mereka ono istisnae no ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul.
Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa ngendikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Paham ya? Jadi zaman terus jangan menolak. Quran ini jelas sumber barang gaib apa? Nabi lah roh. Wah, itu kebablasan sampai. Lah Nabi roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah. Ya gendeng bareng lah sebenarnya. Ingat. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah al-Jabal, gue aja apal tadi. Ya Sariyah al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib, coba jarak Madinah. Sampean kene kita bawa cara ros trafo. Iku Madinah iso delok pasukan kan. Ngerti musuhnya liwat kene, pasukannya ning kene kalau nggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Paket sing ngurungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Nah, sampean Islam asli, ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas, ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti. Itu tadi ya. Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam gaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar, kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot nambah antem promo ngono. Bapak ora di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000. Kulo ora tau duwe sakmo. Tapi kalau waras ya percaya ya ono lah, kowe ono menjen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah melok aliran semacam-macam. Enggak bisa barang kok diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Jadi eleng-eleng ya. Jadi ayat sing teng surat nama tempat itu surat jin. Kalau aja sama di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa? Illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Paham sih kalau maksudnya?
Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus Rasul.